kebenaran daripada dunia ilahi 777 itu sudah dikumandangkan kepada seluruh umat manusia, dan ianya dikonfirmasikan oleh dunia 66 itu sendiri lewat pembukaan Jeffrey Epstein File, bahwa sesungguhnya tanda binatang 666 itu adalah lewat cairan suntikan vaksin C-19 itu. Haleluya. Shalom shalom Elohim, ketiga pribadi ilahi yang Esa Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam satu kesatuan. Rohnya Bapa Surgawi di dalam dirinya Pak Iman Lagu, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibunda Fei Hamdani. Dan shalom Elohim juga untuk semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, rasul-rasulnya, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Haleluya. Bapak Ibu, kebenaran daripada dunia ilahi 77 itu pertama-tama itu sudah dikumandangkan oleh mempelainya Ibunda Fei Hamdani sejak beberapa tahun yang lalu, mengatakan kepada dunia bahwa tanda binatang 666 itu sudah ada, diberikan kepada seluruh umat manusia lewat cairan suntikan COVID C-19 itu. Dan ianya dikonfirmasikan beberapa waktu ini melalui pembukaan filenya Jeffrey Epstein itu kepada seluruh umat manusia. Tetapi masih saja manusia bebal dan tidak menerimanya, bahkan tidak mengertikannya. Matanya tertutup, hatinya tertutup, telinganya tertutup, seluruhnya tertutup untuk dapat mendengarkan kebenaran itu. Manakala kebenaran itu dibukakan dari dua dimensi, dari dimensi ilahi dan juga dimensi 66. Dimensi 66 itu sendiri membukakan kepada kita bahwa 95% umat manusia itu sudah diberikan tanda itu lewat cairan suntikan COVID itu. Dan pandemi itu adalah buatan para elit global untuk menakluki manusia, menyebarkan ketakutan, roh ketakutan, sehingga kita tunduk kepada apa yang mereka kehendaki, sehingga kita tunduk kepada apa yang diingini oleh para elit global itu. Apabila kita menjadi takut, kita senang untuk menuruti apa yang mereka inginkan, sehingga kita menerima tanda itu, suntikan itu, walaupun kita tidak sakit, karena kita sudah menjadi takut. Itu tujuan mereka. Mereka ingin menakluki manusia itu sendiri. Dan mungkin kita melihat Bapak Ibu, mereka di dalam tubuh manusia, mereka di dalam manusia, bentuk rupa manusia, tetapi roh yang ada di dalam diri mereka itu adalah roh malaikat-malaikat jatuh, para Nephilim itu sendiri. Apa yang pernah terjadi di zaman Nuh itu, para malaikat jatuh itu mengubah merekayasa genetika itu terjadi pada zaman ini. Mereka merekayasa genetika itu mengubah DNA ilahi manusia itu Bapak Ibu lewat cairan suntikan COVID-19 itu. Mereka mengulangi apa yang pernah terjadi di zaman Nuh pada saat itu. Mari kita baca kitab Henok Bapak Ibu, agar kita dibukakan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Saya sudah melihat Tuhan memperlihatkan kepada saya Bapak Ibu di dalam dimensi alam roh, di mana para malaikat jatuh ini turun ke muka bumi mengambil rupa manusia. Mereka menyamar menjadi manusia Bapak Ibu, tetapi mereka itu sesungguhnya adalah malaikat jatuh itu yang ingin coba menakluki umat manusia, yang ingin coba menundukkan manusia itu, membawa manusia itu masuk di dalam jurang kebinasaan. Mereka menyuntikkan suntikan najis itu lewat cairan suntikan COVID-19 itu yang najis, sangat najis. Mereka telah merekayasa DNA sehingga mereka yang menerima tanda itu Bapak Ibu, DNA-nya itu sudah berubah. Yang tadinya adalah milik kepunyaannya Tuhan semesta alam Yesus Kristus menjadi milik kepunyaan daripada Lucifer itu sendiri. Makanya mengapa kebenaran ini dikumandangkan bagi kita seluruh umat manusia, agar setiap orang yang sudah menerima tanda itu, mari berbalik kepada Tuhan. Mari berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun agama, bangsa dan bahasamu, Ia tidak memandang agama, bahasa, suku, ras Anda, tetapi Ia melihat kerendahan hatimu datang kepadanya. Karena satu-satunya yang dapat menetralkan setiap darah-darah yang sudah dicemari itu, yang sudah diubah DNA-nya itu
hanyalah darah Kristus yang pernah tercurah 2000 tahun yang lalu itu. Hanya itu yang dapat menetralkan darah sekian banyaknya umat manusia di seluruh penjuru muka bumi ini. 95% Bapak Ibu, hampir seluruhnya itu sudah menerima, dan itu selayaknya Bapak masuk di dalam jurang kebinasaan. Tetapi Ia memberikan kesempatan kepada kita lewat kedatangannya kedua kali pada saat ini. Ia sudah datang Bapak Ibu di atas muka bumi ini. Salah satunya kedatangannya, tujuan kedatangannya itu adalah menyelamatkan 95% umat manusia yang sudah menerima tanda itu. Apakah Tuhan membiarkan saja? Tentu tidak Bapak Ibu. Tetapi ianya dari diri kita sendiri. Kita harus mencari perkenanannya, bertobat dengan kain kabung, dengan abu di atas kepala kita Bapak Ibu. Seperti itu pertobatan kita, dengan hati yang hancur. Maka Ia akan berkenan menetralkan setiap darah-darah kita yang sudah dicemari itu. Ia datang untuk kedua kalinya berinkarnasi menjadi manusia Bapak Ibu. Di dalam dirinya Aditya Nugrahanto, untuk menjalankan suatu misinya lagi, penetralan darah bagi anak-anaknya yang sudah menerima tanda, tetapi malah dihujat, dikatakan sesat, dan segala macam, sama seperti apa yang terjadi pada zaman 2000 tahun yang lalu. Ia menyatakan dirinya dalam bentuk rupa manusia kepada seluruh umat manusia. Tetapi ahli-ahli Farisi, ahli-ahli kitab mengatakan dia sesat dan segala macam. Dia datang dengan nama yang baru, Aditya Nugrahanto, itu tersembunyi, itu termeterai di dalam kitabnya. Apakah kita juga percaya dengan iman, atau kita percaya hanya apabila melihat Bapak Ibu? Datanglah kembali kepadanya Bapak Ibu. Di dalam kerendahan hati, mencari perkenanannya. Pasti Ia mau menetralkan darah setiap anak-anaknya yang memiliki kerendahan hati. Walaupun bayar harganya itu mahal Bapak Ibu. Harus menerima cawan murka itu lewat bisu-bisu sakit penyakit itu, yang sudah pun tertulis di dalam firman-Nya, di dalam kitab Wahyu itu sedang tergenapi pada saat ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang sudah menyatakan dirinya dalam bentuk rupa manusia, berinkarnasi di dalam dirinya Aditya Nugrahanto. Haleluya. 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 Amin.